Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Kriadi di channel Nahal Code. Di video kali ini kita akan buat sebuah playlist belajar HTML untuk pemula ya. Di video pertama ini kita akan mengenal apa itu web dan HTML. Oke, tujuan belajar di video kali ini sekali lagi. Yang pertama kita akan mempelajari pengertian web, jenis-jenis web, dan apa itu web developer. Selanjutnya kita akan pelajari juga pengertian HTML dan perangkat lunak untuk belajar HTML. Oke, sebelumnya kenapa harus pelajari pengertian web, jenis-jenis web dan web developer itu sendiri? Karena sebelum kita belajar HTML, kita harus tahu tujuannya apa, yaitu kita menjadi seorang web developer. Oke, kita bahas satu persatu untuk pengertian web. Nah, web atau website adalah sekumpulan halaman yang saling berhubungan untuk menyampaikan informasi berupa teks, gambar, animasi, suara, dan atau penggabungan dari semuanya. Nah, yang kalian lihat di browser itu yang tampil di halaman yaitu web atau website dan dapat diakses melalui protokol baik itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol dengan portnya 80 maupun Hypertext Transfer Protocol Secure yang portnya itu 443 ya. Nah, ini kalian bisa akses melalui aplikasi yaitu web browser. Web browser yang kalian gunakan bisa menggunakan Chrome, Firefox, Mozilla, ya Mozilla ya, Firefox Mozilla, kemudian Microsoft Edge, Opera, dan masih banyak lainnya untuk apa? Mengakses web itu sendiri yang maka dikatakan itu web browser. Oke, untuk jenis-jenis web ini sendiri dibagi menjadi 3 kategori. 3 kategori ini yaitu diantaranya berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan platform, dan juga berdasarkan fungsinya. Oke, kita bahas satu-satu. Jenis-jenis web berdasarkan sifatnya itu ada 2. Yang pertama itu website statis, yang kedua itu web dinamis. Oke, untuk web statis sendiri itu kontennya tidak berubah ketika kita buka hari ini ataupun besok itu kontennya tidak berubah. Nah, untuk yang kedua itu web dinamis, di mana web dinamis ini kontennya selalu update karena adanya di database. Nah, ini ya sekali lagi yang membedakan berdasarkan sifatnya web statis dan web dinamis. Kemudian jenis web berdasarkan platformnya juga ada 2. Yang pertama CMS, yang kedua itu website builder. Untuk CMS, panjangannya yaitu Content Management System, di mana CMS ini merupakan perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk apa? Mengatur konten digital. Nah, jadi kita menggunakannya secara pengolahannya lebih enak lah digunakan. Salah satu contohnya yaitu WordPress atau juga kalian bisa menggunakan Blogger seperti itu. Oke, kemudian untuk website builder ini merupakan platform yang membantu kita membuat website dengan cepat ya, tanpa perlu memahami coding atau kemampuan desain. Jadi website builder ini juga kita bisa membuat webnya dengan drag and drop seperti itu ya. Website builder ini kalian bisa gunakan ketika membeli sebuah domain kemudian menyewa hosting seperti itu atau beberapa software ada ya untuk website builder. Oke, selanjutnya jenis web berdasar fungsinya itu diantaranya personal web, kemudian blog, e-commerce, company profile, organization, community, government, kemudian media sharing dan juga news. Untuk personal web biasanya ini para tokoh ya, tokoh tentu untuk membangun atau branding sendiri ya personalnya. Kemudian blog ini kalian bisa berbagi pengalaman seperti itu. Bahkan bisa juga berbagi pengetahuan di blog. Ya, kemudian e-commerce ini biasanya situs untuk jual beli ya seperti itu. Untuk company profile ini menyampaikan informasi mengenalkan perusahaan kepada khalayak publik dengan menggunakan websitenya company profile. Kemudian organisasi, komunitas, dan government atau pemerintahan juga sama ya. Dia akan menampilkan kegiatan-kegiatan dari organisasi itu sendiri atau komunitas atau kepemerintahan. Kemudian untuk media sharing ini untuk media berbagi ya. Banyak yang kalian gunakan, diantaranya itu YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi ya. Kemudian news pastinya, dia akan membedakan berita informasi ya terkait itu politik atau yang lainnya ini
dari jenis-jenis web berdasarkan fungsinya. Nah, selanjutnya pengertian web development. Nah, bagi kita yang pemula ya, kita harus tahu web development-nya. Oke, untuk web development sendiri merupakan istilah dari pengembangan sebuah web yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang disebut itu web developer yang saling berkaitan. Baik, sekali lagi, dia seseorang atau beberapa orang yang mengembangkan web, maka disebut juga web developer. Nih, kalau di perusahaan besar biasanya banyak ya web developer. Nah, ini akan dibagi-bagi web developer ini. Oke? Nah, yang saya bilang tadi dibagi-bagi diantaranya menjadi 3, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk front-end developer, ini pengembangan web antarmuka, biasanya antarmuka. Dia front-end developer ini bertugas dalam mendesain dan membangun antarmuka web baik sisi admin maupun user. Baru tampilan saja ya, belum berkaitan dengan database-nya. Karena database itu ada di back-end. Oke, ada yang perlu dikuasai oleh si front-end developer, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ini minimal 3 ini yang harus dikuasai oleh seorang front-end developer. Oke, kemudian untuk back-end developer, ini pengembangan web dari dalam ya, makanya dia dikatakan back-end developer. Dia bertugas dalam membangun dan mengelola ya sisi dalam web baik server, aplikasi, dan database. Nah, akan interaksi misalnya diklik A muncul informasi apa dan dia ngambil di dalam database. Nah, si backend developer itu mengelola sisi baik ini. Oke, yang perlu dikuasai oleh si backend developer ini diantaranya itu PHP, Python, JS, SQL, dan masih banyak lagi yang lain ya untuk sisi belakangnya. Oke, ini dari backend developer. Nah, di antara front-end dan back-end ini ada yang misalnya kalian punya kemampuan lebih, bisa saja kalian menjadi seorang full stack developer. Dia pengembangan luar dan dalam. Ini sekali lagi full stack developer ini yaitu pengembang web yang membuat antarmuka atau sisi luar dan dalam website juga. Jadi full stack developer ini memiliki kemampuan front-end dan back-end developer. Maka yang perlu dikuasai itu dia gabungan dari si front-end dan back-end developer. Di antaranya itu HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Node.js, SQL, dan masih banyak yang lain ya. Yang tentunya untuk membangun sebuah website. Nah, ini dari beberapa dari penjelasan web development. Selanjutnya pengertian HTML. Nah, ini baru kita bahas pengertian HTML. Nah, untuk HTML sendiri kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup atau markah yang digunakan untuk membuat struktur dan menampilkan konten halaman web. Nah, kalau kita ibaratkan ketika membangun sebuah bangunan, nah pondasinya itu si HTML ini sendiri. Kemudian baru dibantu oleh si CSS untuk menampilkan lebih menarik dan interaksinya menggunakan JavaScript seperti itu. Oke, sekali lagi HTML ini bahasa markup ya. Kemudian sejarah singkatnya itu HTML ini pada awal tahun 1980-an ini menariknya itu HTML ini terlahir di penelitian di CERN, yaitu Council European for la Recherche Nucléaire, merupakan komisi Eropa untuk penelitian fisika nuklir. Kan hebat ya, bukan di dunia IT tapi fisika nih. Nah, dikembangkan oleh tim Berners-Lee. Nih, tim ini kemudian mencoba membuat inquiry, itu bahasa markup itu sendiri ya. Nah, tahun 1989, si tim Berners-Lee ini memperkenalkan ide tentang hypertext berbasis internet, yang ini menjadi cikal bakal lahirnya HTML. Kemudian pada tahun 1991, dia bersama Robert Carillo memulai proyek baru. Kemudian tim Berners-Lee ini menerbitkan dokumen yang berjudul HTML Text. Nah, ini sejarah singkat dari HTML. Ada beberapa perkembangan versi dari HTML sendiri. Yang pertama itu HTML 1.0. Ini tahun Juni ya, tahun 1993 ya. Ini merupakan versi pertama tapi tidak resmi dirilisnya, bentuknya draft makanya.
Kemudian HTML2 ini 24 November 95, ini versi HTML kedua ya, resmi pertama kali beredar di pasaran dan dirilis oleh IETV. Kemudian muncul lagi HTML3 8 Maret 95, versinya draft. Kenapa? Karena ini gagal beredar, banyak perubahan yang memicu perdebatan. Ada perdebatan ketika di versi HTML 3.0 ini. Kemudian HTML.2 lahir pada 14 Januari 1997. Ini versi resmi yang dirilis with Risi ya, pertama kalinya. Kemudian HTML4 24 April 98. Ini versi pengumuman dari yang sebelumnya pastinya. HTML 4.01 ini 12 Desember tahun 1999, versi perbaikan dari HTML 4.0. Kemudian munculnya XHTML versi 1 ini 29 Januari 2000, merupakan pengembangan dari HTML 4.01 dengan mengadopsi dari si XML ya. Kemudian muncul lagi XHTML, muncul lagi versi kedua ya, Agustus 2002 sampai 2006. Ini versi kedua dari XHTML. Kemudian saat ini yang paling digunakan yaitu HTML versi 5, yaitu pada 28 Oktober 2014. Nah, ini versi yang sedang ini kita gunakan nanti ya, kita pelajari ya. Oke. Nah, perangkat pendukung untuk belajar HTML diantaranya itu text editor. Text editor itu untuk menuliskan script atau kode HTML itu sendiri, yaitu diantaranya Visual Studio Code, kemudian Atom, Notepad++, Sublime, dan bisa juga pakai kalian menggunakan Notepad biasa. Oke, dan masih banyak lagi laginya. Kemudian Package Web Service. Ya, sebetulnya untuk poin kedua ini tidak harus juga ya untuk belajar HTML. Karena untuk web server ini biasanya untuk sisi backend-nya. Tapi nggak apa-apa, kita akan pelajari ya. Untuk package web service-nya kita akan gunakan juga nanti, kita pelajari juga untuk cara installnya juga. Karena pernah saya belajar pas awal-awal untuk web itu bingung juga. Kenapa ketika kita masukkan script PHP itu nggak muncul, malah script PHP-nya sendiri yang muncul, tulisan scriptnya itu. Nah, karena ternyata web server. Nah, ini mungkin basicnya kenapa saya masukkan package web service. Dikatakan package web service itu sendiri karena sudah include di dalamnya itu web server sendiri, yaitu Apache, kemudian MariaDB atau MySQL untuk database-nya, PHP-nya, PHP admin-nya untuk pengelolaannya. Itu package web service. Kemudian pastinya kita perlu browser untuk menampilkan hasil coding kita, yaitu HTML ya, ke dalam web browser maksudnya, untuk menampilkan hasilnya. Nah, diantaranya itu Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan lainnya. Oke, ini perangkat pendukung yang kita perlukan. Nah, penutup materi belajar HTML di sini sekali lagi menekankan kepada pemahaman dasar ya dari perintah-perintah dasar HTML untuk pembuatan halaman web yang merupakan fondasi bagi siapa saja yang ingin belajar pemrograman web tingkat lanjut. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.